lagi dengan aku di sini, Atika Tuluh Laipah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Di sini aku akan mengenalkan berbagai tradisi yang ada di Lombok, salah satunya adalah nyongkolan. Nyongkolan berasal dari kata songkol atau sondol yang artinya mendorong dari belakang. Kira-kira artinya menggiring. Atau dalam suku Sasak dikenal dengan petung bayar. Nyongkolan adalah prosesi adat pernikahan antara pria atau teruna dan dedare. Upacara nyongkolan biasanya dihadiri oleh banyak orang dan pasangan dalam pawai diperlakukan sebagai raja dan ratu didampingi oleh pengawal, prajurit, dan pelayan mereka. Karena itu, kedua mempelai sering disebut dengan raja sejelu. Artinya, raja dalam satu hari. Padahal, tradisi nyongkolan bertujuan untuk mengaktualisasikan ruh agama itu sendiri. Karena ada unsur syiar dalam aksi nyongkolan yang menghadirkan kedua mempelai kepada kerabat dan tamu yang hadir. Dan dalam konteks ini, kedua mempelai juga dibawa ke orang tua mereka sebagai simbol permintaan maaf karena meninggalkan rumah untuk menikah. Namun harus diingat bahwa pelaksanaan nyongkolan dilakukan secara terkendali dan tertib, tanpa melanggar norma adat dan agama loh ya. Jadi, jika ada nyongkolan yang melanggar norma adat dan agama, maka itu harus diperhatikan lagi ya. Karena kita harus tetap mengacu pada norma adat dan agama yang tertanam sejak awal. Proses nyongkolan dimulai dari ngiring. Ngiring adalah berjalan dari tempat tinggal keluarga mempelai pria ke tempat tinggal keluarga mempelai wanita dengan didampingi oleh keluarga dan masyarakat setempat yang biasanya meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh adat setempat. Para pelaku nyongkolan ini mengenakan pakaian adat lengkap, di mana yang laki-laki juga memakai keris dan golok di pinggang atau di punggung. Sedangkan yang perempuan memakai kebaya khas suku Sasak dengan segala aksesorisnya. Tradisi ini tentunya tidak terlepas dari pakaian adat. Baju adat pria terdiri dari 6 aksesoris, yakni ada sapu, baju pegon, leang atau dodot, kain dalam, keris, dan selendang umbak. 1. Sapu. Sapu merupakan mahkota sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang serta menjaga pemikiran pemakainya dari hal-hal kotor dan tidak baik. Bagi pria biasanya menggunakan sapu jadi atau parade yang terbuat dari kain songket benang emas. Yang kedua, baju pegon. Baju pegon merupakan pakaian adat suku Sasak yang mendapat pengaruh dari suku Jawa dengan mengadopsi yakni model jas Eropa. Biasanya baju pegon itu berwarna gelap dan tidak bermotif serta melambangkan keanggunan dan kesopanan. Ketiga, leang atau dodot. Dodot merupakan kain songket yang berfungsi untuk menyelipkan keris. Beragam motif kain songket yang digunakan untuk dodot diantaranya
subah nale, keker, dan binatang empet yang bermakna semangat dalam berkarya dan pengabdian kepada masyarakat. Keempat, kain dalem. Kain dalem dengan wiron merupakan jenis kain yang digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah yang meliputi pusar sampai mata kaki dengan ujung kain lurus ke bawah sebagai lambang tawaduk atau rendah hati. 5. Keris. Penggunaan keris sebagai pelengkap pakaian adat yang melambangkan kesatriaan dan keberanian dalam mempertahankan martabat pemakainya. Dalam aturannya, penggunaan keris sebagai lambang adat bagian mukanya harus menghadap ke depan. Jika terbalik, maka maknanya berperang atau siaga. Pada perkembangannya, penggunaan keris dapat diganti sebagai pisau raut atau pemaja. Keenam, selendang umbak. Selendang umbak merupakan sabuk yang khusus diperuntukkan bagi para pemangku adat atau pengayom masyarakat yang dibuat dengan ritual khusus dalam keluarga Sasak. Jenis kain yang digunakan umumnya berwarna merah dan hitam dengan panjang berkisar 4 meter yang dihiasi dengan kepeng bolong. Selendang umbak sebagai lambang kasih sayang dan kebijakan bagi pemakainya. Sedangkan untuk wanita juga memiliki 6 aksesoris, yakni yang pertama, pangkang. Pangkang merupakan mahkota emas berbentuk bunga cempaka dan bunga mawar yang diselipkan di sela-sela konde atau sanggul. Yang kedua, tangkong. Tangkong merupakan lambang keanggunan. Jenis pakaian ini umumnya dibuat dari bahan beludru atau brokat dan dapat berupa pakaian kebaya dari bahan berwarna cerah atau gelap. Yang ketiga, tongkak. Tongkak merupakan kain sabuk panjang dengan bagian ujung berumbai yang dililitkan pada bagian pinggang sebelah kiri dan digunakan sebagai lambang kesuburan dan pengabdian. Yang keempat, lempot. Lempot merupakan kain tenun panjang bercorak khas yang disampirkan pada pundak bagian kiri. Penggunaan selendang ini memiliki makna sebagai pelambang kasih sayang. Yang kelima, kereng. Kereng merupakan kain tenun songket atau kain kereng sebagai lambang kesopanan dan kesuburan, yaitu dililitkan di bagian pinggang samping sebatas mata kaki. Yang keenam, aksesoris lain. Ditambah pula penggunaan endit atau pending, yaitu berupa rantai perak yang difungsikan sebagai ikat pinggang, onggar-onggar atau hiasan berupa bunga emas yang diselipkan di bagian konde, giwang atau anting-anting, serta suku atau ketip yang terbuat dari uang emas dan perak yang dibentuk bros, serta kalung. Tradisi nyongkolan tidak terlepas dari instrumen musiknya. Instrumen musik dari nyongkolan itu dikenal dengan gendang belik. Gendang belik itu adalah sebuah drum yang panjangnya lebih dari 1 meter yang digantung di bahu pemain. Kata belik berarti besar dalam bahasa Sasak. Tarian gendang belik merupakan tarian perang, walaupun tidak ada gerakan yang menunjukkan perperangan dan tidak ada yang memiliki senjata militer, karena gerakannya selalu menunjukkan sifat atau kejantanan. Tarian gendang belik dulunya adalah tarian yang menampilkan kesatria yang maju ke medan perang atau pahlawan yang kembali dari medan perang. Ciri khas dari tarian gendang belik adalah para penarinya itu pemusik itu sendiri. Karena daya tariknya, gendang belik saat ini banyak digunakan untuk prosesi pernikahan atau biasa disebut dengan upacara nyongkolan atau prosesi hitanan bayi dan untuk menyambut tamu penting di Bandara Internasional Lombok. Setiap tradisi pasti memiliki maknanya tersendiri. Tradisi nyongkolan juga memiliki nilai-nilai edukatif, di antaranya dari segi pendidikan. Dengan adanya nyongkolan, maka tercipta sumber daya yang berkualitas dan berkarakter, seperti pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak. Pendidikan watak ini juga mampu mengembangkan bagaimana siswa mampu untuk mengembangkan
baik buruknya dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua, dari segi tanggung jawab. Yang ketiga, kekompakan. Yang keempat, silaturahmi. Dan yang terakhir itu adalah gotong royong.